Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di segmen EduMedia bersama saya Najib. Di video kali ini, saya akan sharing tentang bagaimana cara mengatur dan merekap nilai siswa secara otomatis di akun Schoology. Ini merupakan topik yang penting bagi guru-guru karena salah satu hal yang memakan banyak waktu bagi guru setelah memberikan kuis adalah merekapitulasi nilai-nilai siswa. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, EduMedia merupakan segmen di mana saya berbagi informasi tentang aplikasi, website, atau media yang bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengatur dan merekap nilai siswa secara otomatis di akun Schoology. Setelah membuat assignment, tes, atau kuis, kita perlu mengatur fitur Gradebook Setup untuk bisa merekap nilai-nilai siswa agar otomatis masuk ke dalam Gradebook Schoology atau buku nilai Schoology. Selain itu, di fitur ini kita bisa membagi presentase atau bobot nilai untuk tugas, pekerjaan rumah, atau ujian yang kita berikan kepada siswa. Contohnya, untuk pelajaran sains, nilai pekerjaan rumah bobotnya 10%, ulangan harian 30%, tes 30%, dan penugasan 40%. Di fitur Gradebook Setup, kita bisa secara langsung membagi bobot nilai tersebut dan akan direkap secara otomatis oleh Schoology untuk nilai akhirnya. Hal ini akan sangat membantu guru-guru untuk bisa meringankan beban kerja mereka dalam memeriksa dan menginput nilai, yang mana ini biasanya yang memakan waktu yang tidak sedikit. Untuk lebih jelasnya, let's move to the screen. Seperti biasa, yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah masuk ke akun Schoology kalian. Bagi yang belum punya akun Schoology, silahkan buat terlebih dahulu. Untuk tutorialnya, kalian bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya. Nah, jika kalian sudah masuk di akun Schoology, buka mata pelajaran atau course yang sudah kalian buat, klik course di bagian atas, lalu pilih mata pelajaran atau kelas yang mau kalian gunakan. Nah, kemudian di bagian kanan sini ada beberapa pilihan. Kalian pilih Grade Setup. Oke, yang pertama yang akan kita atur adalah kategoris. Nah, kategoris ini merupakan pembagian kategori asesmen di mata pelajaran kita. Contohnya, ada kuis, ulangan harian, tugas kelas, dan pekerjaan rumah. Di sini kita pilih tombol Add, dan akan muncul dialog box yang menampilkan isian untuk nama. Di sini kalian bisa isi nama kategorinya. Contohnya, ulangan harian. Kemudian ada Calculated by. Ini ada dua pilihan, yakni Total PTS. Nah, total PTS ini merupakan akumulasi nilai berdasarkan nilai ulangan harian yang kita berikan kepada siswa. Dan ada pilihan persen. Jika kalian pilih persen, maka nilai tugas siswa nantinya akan diakumulasi sesuai dengan bobot yang nantinya akan kita atur. Contohnya, nilai pekerjaan rumah bobotnya 10%, ulangan harian 30%, tes 30%, dan penugasan 40%. Jadi total persennya adalah 100%. Nah, nanti nilai pekerjaan rumahnya itu akan disesuaikan dengan bobot 30% tadi. Sebaiknya, kalian memilih persen ini agar memudahkan akumulasi nilai akhir untuk siswa. Kemudian ada pilihan Drop Lowest. Ini biarkan saja nilainya 0. Kemudian pilih Create. Nah, setelah kalian pilih Create, maka kategori baru akan muncul di sini. Nah, agar bobot atau persentase dari ulangan harian ini muncul, kita klik Weight Categories di atas ini. Maka akan muncul weight di bagian ini. Nah, jadi standarnya itu 100%. Tadi kita telah bahas bahwa pekerjaan rumah bobotnya 10%. Jadi, kita tulis 10% di sini. Coba kita tambahkan kategori lain, contohnya ulangan harian 30%, tes 30%, dan penugasan 40%. Ketika kita tambahkan, maka tanda persen di sini juga akan berubah. Nah, jika sudah seperti ini,
maka nilai akhir siswa nanti akan otomatis dihitung oleh Schoology sesuai dengan bobot masing-masing kriteria asesmen. Kemudian kita juga perlu memasukkan grading periods dan final weight. Ini merupakan pengaturan periode penilaian kita. Contohnya triwulan, caturwulan, atau yang secara umum kita gunakan sekarang adalah semester. Contoh di sini saya ingin membuat periode gradingnya itu per semester. Jadi nantinya nilai siswa itu akan keluar di akhir semester pada waktu yang saya tentukan. Jadi nantinya nilainya itu akan otomatis terhitung. Yang harus kalian lakukan adalah klik edit di bagian atas sini, kemudian akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di sini kalian masukkan kapan tanggal mulai dan akhir semester. Di sini kita langsung isi add new grading period, masukkan nama periodenya, contohnya semester 1. Semester 1 itu kita kasih contoh mulai tanggal 18 Juni dan berakhir 18 Desember. Di sini ada pilihan add another. Ini digunakan jika kalian ingin langsung memasukkan semester 2, 3, atau 4 sekaligus. Setelah itu, klik save. Nah, setelah kalian klik save, kalian dapat melihat di sini periode penilaiannya. Oke, selanjutnya ada pengaturan penilaian. Apakah dalam bentuk angka atau huruf seperti A+, A-, B, atau C, dan sebagainya. Dan juga pilihan calculated grades untuk pembulatan nilai siswa. Nah, ini agar nantinya di penilaian akhirnya tidak ada angka desimal. Nah, itu tadi cara mengatur dan merekap nilai siswa secara otomatis di akun Schoology. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ada masukan atau tambahan tentang Schoology ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Bye-bye.